Kalau ada kecurangan, laporkan. Kalau misalnya teman kalian bercurang, sebelahnya curang, sama-sama berjuang tapi dia curang, laporkan saja supaya sama-sama jatuh. Oke? If you school from the behind on the USA, you must be legalize your certificate in the Kemendikbud. Oke? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, channel Polpol Tips, channel yang membahas tentang dunia kepolisian dan juga tentunya hal-hal yang saya suka. Oke? Jadi hari ini saya punya kabar gembira buat kalian ya, buat kalian yang ingin masuk anggota kepolisian, baik melalui jalur Tamtama, Bintara dan juga Akpol, telah dibuka pendaftaran ketiga cabang penerimaan tersebut ya. Jadi buat kalian yang sedang pantengin website penerimaan.polri.go.id, wah, mungkin kalian akan mendapati halaman website yang belum dibuka. Ya itu wajar ya, mungkin karena animo masyarakat tinggi sehingga membuat akses ke website tersebut agak padat ya jadinya. Tapi jangan khawatir, saya sempat mendownload ya syarat-syaratnya, jadi aman. Jadi sekarang saya bacakan pesertanya ya. Yang di sini saya bacakan persyaratan sesuai judul ya, Bintara ya. Mungkin saya akan buat 3 video kalau sempat ya. Tapi karena Bintara ini yang kuotanya banyak, maka saya mencoba untuk memberikan gambar-gambar kalian. Jadi saya baca surat ini secara singkat ya, walaupun ya mungkin hasilnya juga bakalan jadi panjang. Tapi kalian tetap tonton ya, dan jangan di skip-skip ya. Karena ada beberapa persyaratan yang tahun ini sedikit berbeda dari tahun-tahun lalu ya. Sedikit berbeda dengan tahun lalu, tapi saya rasa sangat banyak dampaknya ya. Sangat besar ya. Jadi kalian tonton terus ini video ini, oke? Oke, maka kita baca dulu dari Bintara sini. Kita mulai dari poin-poin awalnya ya. Oke, jadi rekrutmen ini merupakan penerimaan calon Bintara Polri untuk menjadi Bintara Polri dengan pangkat Brigadir Polisi 2 ya. Jumlah peserta didik kuotanya ini ya, kuotanya 10.650 orang. 10.650 orang ya. Terdiri dari Bintara Polisi Tugas Umum dan Bintara Kompetensi Khusus. Bintara Tugas Umum ya kayak saya ini ya. Jadi setelah lulus akan ditempatkan di penugasan umum seperti Polantas ya, Reserse, Intel, ya, dan juga kemungkinan staf juga kayak saya ini ya. Tergantung dari kebutuhan organisasi dan juga kebijakan pimpinan. Dan dibuka pendidikan tanggal 26 Juli. Jadi sudah selesai puasa itu ya. Dan tutup pendidikan tanggal 22 Desember. Lama pendidikan 5 bulan dan tempat pendidikan di SPN untuk Bintara, PTU dan Tugas Umum, dan Sepolon untuk Bintara Polon. Jadi 10.000 tadi itu termasuk poluan, oke? Tapi tidak dijelaskan sini berapa polki, berapa poluan, oke? Siswa Bintara Polri yang dinyatakan lulus pendidikan dan menentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya. Kemudian Bintara Polri bersumber dari ijazah diploma D3 diberikan masih dinas surut 1 tahun dan ijazah sarjana strata 1 atau 4 diberikan masih dinas surut 2 tahun. Jadi kalian yang dari 3 setelah lulus dari Bintara Polri, maka kalian punya terhitung 1 tahun dinas. Kalau S1 atau D4 itu berikan masa tahun 2 dinas ya. Kalau dulu saya, angkatan saya masih dinas surutnya itu 3 tahun. Jadi letting saya sudah sarjana, setelah dia selesai magang ya, dia sudah mulai menyusun berkas untuk UKP, jadi naik. Dan sekarang sudah jadi power APK saya, jadi bos saya, di atasan saya ya. Tapi kita beda bagian. Terus persyaratan umum, oke, mungkin kalian sudah tahu ya persyaratan umum yang wajib-wajib aja ya, yang persyaratan umum ya, skip aja ya. Ini nih persyaratan umumnya nih ya. Kita masuk ke persyaratan khusus, ini yang perlu. Persyaratan khusus yaitu pria dan wanita, jadi bukan di tengahnya ya, dan bukan anggota atau mantan Polri, TNI dan juga PNS, atau pernah mengikuti pendidikan Polri atau TNI. Terus untuk lulusan SMA atau sederajat, bagi lulusan tahun 2016 sampai dengan 2019 dengan nilai rata-rata ujian nasional 6,00, dan bagi lulusan tahun 2020 menggunakan nilai rata-rata raport dengan akumulasi minimal 65. Mungkin kalian lebih tahu itu tentang itu ya. Tahun 2021 akan diberlakukan kemudian. Kemudian untuk lulusan D3 dengan IPK minimal 2,75 dan terakreditasi. Jadi tidak dikatakan akreditasi B, C ya, tapi di sini terakreditasi ya. Dan untuk lulusan S1 IPK minimal 2,7 dan terakreditasi. Bagi masih duduk di kelas 12 lulusan tahun 2021
melampirkan nilai rata-rata raport dan semester 1 minimal 70 dan setelah lulus melampirkan ijazah dengan akhir sesuai dengan pada poin B. Oke, poin B mana nih? Oh ya, yang di atas ya. Bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah dari luar negeri harus mendapatkan pengesahan dari Dikdasmen Kemendikbud RI. Oke. If you school from the behind on the USA, you must do legalize your certificate in the Kemendikbud. Oke. Mudah-mudahan kamu ngerti ya. Saya juga nggak ngerti. Terus yang berikutnya ketentuan tentang ujian nasional perbaikan. Oke. Bagi lulusan tahun 2016 sampai dengan 2019 yang mengikuti ujian nasional perbaikan dapat mengikuti seleksi penerimaan terpadu Bintara Polri tahun 2021 dengan ketentuan nilai rata-rata memenuhi persyaratan yang tadi saya bilang. Calon peserta yang mengulang kelas 12 baik di sekolah yang sama atau di sekolah yang berbeda tidak dapat mengikuti seleksi penerimaan Bintara Polri tahun 2021. Jadi perbaikan bisa, yang mengulang tidak bisa. Usia calon Bintara Polri tahun 2021 lulusan SMA sederajat usia minimal 17 tahun 7 bulan, oke? Kemudian lulusan D3 usia maksimal 22 tahun dan lulusan D4 atau strata 1 usia maksimal 24 tahun. Jadi D4 dan S1 sama 24 tahun. Terus belum pernah menikah secara hukum positif, hukum adat dan belum pernah hamil atau melahirkan, belum memiliki anak biologis dan sanggup tidak menikah. Tidak bertato dan tidak bertindik anggota badan kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Kemudian nyatakan bebas narkoba berdasar hasil pemeriksaan kesehatan dan Panpus atau Panda panitia daerah, tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial dan norma hukum. Kalian harus mengerti itu. Membuat surat pernyataan bermateri bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan di semua bidang kepolisian yang ditantangi oleh calon peserta dan diketuai oleh orang tua wali. Membuat surat pernyataan bermateri dan untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan dan menjamin dapat membantu meluluskan dan seleksi penerimaan terpadu ditantangi oleh calon peserta dan orang tua wali. Formatnya juga sama itu seperti tadi. Format ini, beberapa format ini biasanya sudah ada di website ya. Terus berdomisili membuat surat pernyataan bermateri yang menyatakan calon peserta tidak akan masuk sebagaimana diatur pada angka 4 huruf J dan K. Oke, J dan K. Jadi tidak ikut serta dalam organisasi Pancasila dan tidak melakukan norma hukum dan juga tidak mempercayai. Oke. Kemudian berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda yang tempat mendapat secara sah dan baik administrasi maupun fakta terhitung dari pembukaan pendidikan dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, kartu surat pindah bagi yang pindah tempat tinggal, serta dokumen lain yang berhubungan dengan domisili kecuali calon peserta Bintara kompetensi khusus tidak berlaku ketentuan domisili. Apabila terbukti melakukan publikasi pemalsuan rekayasa, keterangan akan ditindak dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi di panitia penerimaan itu ada juga dari Dukcapil ya. Kemudian bagi calon peserta yang berusaha menggunakan sponsor koneksi atau kata BLC, apa ini kata BLC? Dengan cara menghubungi lewat telepon, surat dalam bentuk apapun kepada panitia, pejabat yang berwenang melalui orang tua oleh pihak lain akan didiskualifikasi. Itu gunanya kalian mengakses situs penerimaan.go.id dan ada situ ada apa whistleblower. Kalian laporkan di situ. Kalau ada kecurangan laporkan. Kalau misalnya teman kalian bercurang, sebelahnya curang, sama-sama berjuang tapi dia curang, laporkan saja supaya sama-sama jatuh. Oke. Bagi calon Bintara yang nyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan. Oke. Cepat urusin BPJS Kesehatan. Jangan ditunda-tunda ya. Bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai atau karyawan, 1. Mendapat persetujuan rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan, bersedia berhentikan dari status kepegawaian karyawan, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Bintara. Kemudian pendaftaran calon peserta dilaksanakan di tiap-tiap Polres, Pabanrim, Subpanda sesuai dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Jadi pendaftaran ya dilakukan di Polres Pabanrim itu atau ini ya Polres ya, dan Subpanda juga itu Polres juga. Oke. Sekarang sudah azan sholat Jumat ya, saya sholat dulu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, terus kemudian persyaratan lainnya ya. Bintara Polisi Tugas Umum, oke, berijazah
Lulusan SMA jurusan IPA, IPS, bahasa, bukan lulusan paket A, B, C ya. Jadi sudah tidak berlaku lagi ya paket A, B, C ya. Kemudian lulusan SMK semua jurusan kecuali tata busana, tata kecantikan. Khusus SMK yang melalui jalur Bakomsus ada dia jalur tersendiri, oke? Jadi melalui jalur Bakomsus ada diatur tersendiri. Kemudian lulusan satuan pendidikan adalah atau SMP setingkat SMA pada pondok pesantren dan lulusan pendidikan diniyah formal atau setingkat SMA. Kemudian lulusan S1 dan D4 dengan IPK minimal 2,75. Kemudian tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang dan menurut ketentuan yang berlaku. Umum untuk pria 165 cm. Nah, ini yang saya bilang sedikit berbeda. Tahun-tahun sebelumnya 163. Saya masih 160 ya. Ya 160 yang paling terendah. Ini sudah 165. Itu sudah 16 tahun lalu atau 17 tahun lalu. Ini 2021, 2005 saya. 16 tahun ya. Dia sudah naik 5 cm. Wow. Dan wanita minimal 160 cm. Kemudian di wilayah perbatasan tadi yang umum ya, wilayah perbatasan atau pulau-pulau terkecil, terluar atau pulau terpencil, pria 163 cm dan wanita 158 cm. Khusus ras Melanesia atau Polda Papua dan Polda Barat, daerah yang pertama daerah pesisir nih, itu dikategorikan dua lagi, daerah pesisir sama daerah pegunungan. Daerah pesisir 163 cm sama dengan di pulau-pulau kecil ya, dan wanita juga 150 cm. Terus di daerah pegunungan 160 cm dan 150 cm untuk poluan, oke? Pendaftaran dan seleksi diselenggarakan di masing-masing Polda sesuai domisili. Kemudian Bintara kompetensi khusus informasi teknologi informasi, oke? Berijazah SMK jurusan teknik komputer jaringan dan juga multimedia. Dan kemudian itu A dan B ya, komputer jaringan dan multimedia. C teknik komputer dan informatika, D telekomunikasi, E rekayasa piranti lunak, dan F teknik elektro. Tinggi badan minimal dengan untuk Bakomsus dengan berat badan seimbang yang berlaku untuk pria 163 cm, 163 cm dan juga 10 cm untuk poluan. Jadi untuk ras Polda Papua, untuk ras Melanesia ini ya. Kemudian pendaftaran dan seleksi dilaksanakan masing-masing Polda sesuai dengan domisili, dan untuk uji kompetensi diselenggarakan di seluruh Polda yang terdapat calon peserta seleksi dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten. Itu untuk PTU yang tadi saya bilang itu ya, TI ya. Kemudian Bintara kompetensi untuk perawat, berijazah minimal D3 perawat. Mempunyai surat tanda registrasi STR yang masih berlaku dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi. Kalau mungkin kalau tidak berlaku, sudah habis masa dinasnya ya, ditambah lagi ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, tinggi badan minimal untuk pria 195 cm, 163 cm. Khusus ras Melanesia, Polda Papua 160 cm. Dan untuk wanita 160 cm, khusus untuk ras Melanesia, Polda Papua dan Polda Barat 158 cm. Pendaftaran dan seleksi dilaksanakan di masing-masing Polda sesuai dengan domisili, dan untuk uji kompetensi dilaksanakan di seluruh Polda yang terdapat calon peserta seleksi dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten. Kemudian untuk Bintara kompetensi khusus bidan ya, bidan. Jadi berijazah D3 bidan dengan STR yang berlaku dengan IPK minimal 2,75 dan terakreditasi, prodinya terakreditasi, terus tinggi badan minimal 160 cm dan Melanesia 158 cm. Pendaftaran dan seleksi dilaksanakan di masing-masing. Oke, uji kompetensi dilakukan oleh pihak yang berkompeten. Terus untuk Bintara khusus pramugari, oke, SMA, SMK, MA dan memiliki sertifikat lembaga pendidikan dan keterampilan pramugari. Terus untuk D1, D3 dan S1 memiliki sertifikat lembaga pendidikan keterampilan pramugari. Tinggi badan minimal 165 cm. Pendaftaran dan seleksi dilakukan di masing-masing Polda sesuai dengan domisili. Oke, sama dengan tadi ya. Dan uji kompetensi aspek pengetahuan diselenggarakan di seluruh Polda yang terdapat calon peserta seleksi dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten. Dan untuk uji kompetensi aspek keterampilan dan perilaku dilaksanakan di Ditpol Air Korpol Airut Bahar Kampori. Nah, ini tes-tesnya ya, tes-tesnya untuk Bintara
Polri dan juga PTU. Jadi yang jadi sama ini ya mereka ya. Bintara PTU dan sistem seleksi sebagai berikut. Sistem gugur dan atau ranking meliputi pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian secara kualitatif. Jadi MSTMS, pemeriksaan kesehatan tahap dengan penilaian secara kualitatif. Jadi pemeriksaan administrasi, pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, tes keselamatan jasmani, masih ada keselamatan jasmani ya, keselamatan A dan B dengan renang, antropometri dengan penilaian secara kualitatif. Oke. Tes akademik, penilaian secara kualitatif dengan materi sebagai berikut. Jadi tugas akademik, pengetahuan umum termasuk undang-undang kepolisian, wawasan kebangsaan (WK), meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, wawasan Nusantara dan kewarganegaraan. Terus bahasa Inggris, bahasa Inggris. Saya nggak ada bahasa Inggris saat itu ya. Matematika untuk IPA IPS. Saya juga saat itu belum ada matematika ya, tahun 2005 ya. Jadi saya beruntung lahir duluan. Jadi kalau saya masuk tahun ini mungkin saya nggak lulus ya. Bintara kompetisi khusus dan sistem seleksi sebagai berikut. Jadi pemeriksaan administrasi awal, tes kompetensi keahlian, itu pengetahuan, keterampilan, perilaku, pemeriksaan kesehatan tahap 1 terus pemeriksaan psikologi tahap 1, uji keselamatan jasmani, AB, renang, antropometri secara kuantitatif dengan mengabaikan nilai 0 pada setiap item tes dan tidak memberlakukan nilai batas lulus, tidak menggugurkan ya. Jadi tidak menggugurkan ya. Pemeriksaan kesehatan tahap 2 dengan penilaian kualitatif, pemeriksaan dan tes psikologi tahap 2, terus pendalaman PMK dengan penilaian kualitatif. Oke, pemeriksaan administrasi akhir serta sidang terbuka kelulusan Pantohir. Oke. Jadi inilah sistem penilaian untuk menentukan ranking. Kalian lihat saja. Skala tes penilaian kompetensi dengan kalian aspek keterampilan berlaku kategori baik sekali 68 sampai dengan 70, kategori baik 64 sampai dengan 67, kategori cukup 60 sampai 63 dan kategori kurang dari 60. Apabila terdapat jumlah nilai yang sama, maka ranking ditentukan berdasarkan nilai tes akademik, kompetensi atau keahlian. Oke, nilai tes akademik, kompetensi keahlian, TAKD, TKK, dan nilai tes psikologi, kemudian nilai uji keselamatan jasmani. Jadi itulah jika kalau nilai tes kalian sama ditentukan oleh faktor-faktor di atas. Terus kemudian pendaftar melaksanakan pengukuran tinggi dan berat badan dengan alat ukur yang sudah ditera. Bagi peserta yang dinyatakan lengkap menyerahkan administrasi pendaftaran dan telah melakukan pengukuran tinggi badan, selanjutnya diberikan nomor ujian dan oleh panitia daerah verifikasi online yang akan digunakan untuk mengikuti seluruh tahap seleksi. Oke. Dalam rangka mewujudkan prinsip penerimaan terpadu Bintara Polri yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis, betah penerimaan terpadu Bintara Polri 2001 pada tahapan seleksi melibatkan pengawas internal, Itwasum Polri, Itwasda, dan di Propam Polri, Bitpropam Polda, pengawas internal, LSM atau Ormas untuk menyaksikan dan mengawasi pelaksanaan setiap tahapan seleksi secara ketat dan terus-menerus sebagai bentuk melaksanakan prinsip betah dan menginformasi bila ada terdapat permasalahan dalam pelaksanaan seleksi kepada Ketua Panitia Daerah. Melibatkan outsourcing yang profesional di bidangnya, ID setempat, Diknas setempat, Kanwil Kemenak setempat, Disduk Capil setempat, HIMSI setempat, dan instansi terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan. Pimpinan Polri akan menindak dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku pada siapapun yang melakukan penyimpangan dalam penyelenggaraan penerimaan terpadu Bintara Polri tahun 2021. Jadi kalian bisa laporkan juga melalui situs whistleblower ya di penerimaan.polri.go.id. Ada formnya itu whistleblower. Jadi semuanya ada jadwalnya untuk melaporkannya. Oke. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, semua peserta yang mengikuti seleksi penerimaan terpadu Bintara Polri tahun 2001 di setingkat Polda diwajibkan membawa hasil rapid test antigen COVID-19 dengan hasil negatif pada setiap tahapan seleksi. Apabila tidak membawa, maka akan dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Jadi setiap tes diwajibkan
membawa rapid test. Demikian video saya kali ini, semoga berguna dan jangan lupa sebarkan kepada teman-teman kalian atau sebarkan melalui media online kalian kepada saudara kalian dan juga buat bapak-bapak ibu-ibu orang tua dari calon Bintara Polri atau penerimaan yang lainnya di lingkungan Polri agar bisa memberikan informasi kepada anak-anaknya dan juga menjaga anak-anaknya supaya tidak terjadi apa-apa ya. Tidak terjadi misalnya kecelakaan dalam berlalu lintas, tolong dijaga. Dan saya doakan semoga anak ibu bapak lulus di penerimaan Polri ini tahun 2021. Amin. Demikian video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.